Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Kalian sehat? Alhamdulillah, kakak senang mendengarnya. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai satu konsep gerak di dalam fisika. Apa itu? Di sini kita akan belajar mengenai gerak melingkar. Sebelum itu, perkenalkan saya, Arifah Hidayah, namun biasa dipanggil Arifah atau Iva. Oke, untuk itu mari kita pindah ke slide berikutnya untuk mengetahui subtopik apa yang akan kita bahas di dalam gerak melingkar. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai gerak melingkar dengan 4 subtopik bahasan. Yang pertama yaitu pengertian gerak melingkar, besaran-besaran pada gerak melingkar beraturan atau GMP, dan hubungan antara roda-roda. Nah, pada dua gambar ini tentunya kalian familiar bukan? Bermain sangat menyenangkan, seperti ketika kalian bermalam minggu pergi ke pasar malam, bermain biang lala, atau ketika minggu paginya kalian butuh refreshing dengan cara olahraga, menaiki sepeda kayu berkeliling kompleks perumahan. Nah, dari dua hal tersebut, apakah kalian sadar bahwa di sana terdapat konsep fisika, tepatnya gerak melingkar? Wah, ternyata di sekitar kehidupan kita, banyak sekali fenomena fisika yang tidak kita sadari. Nah, kalian pasti berpikir, apa itu gerak melingkar? Padahal di materi sebelumnya kalian sudah belajar mengenai gerak lurus, gerak benda pada lintasan lurus. Lalu apa sih gerak melingkar itu? Ternyata gerak melingkar diartikan sebagai gerak benda dengan kecepatan tertentu pada suatu lintasan yang berbentuk melingkar. Sesuai dengan namanya, gerak melingkar berarti benda bergerak pada lintasan melingkar. Nah, besaran-besaran pada gerak melingkar ini apa saja sih, Kak? Ada periode dan frekuensi, perpindahan sudut, kecepatan linear, percepatan sentripetal, dan yang terakhir adalah gaya sentripetal. Yang pertama, mengenai periode dan frekuensi. Periode diartikan sebagai waktu yang diperlukan untuk melakukan satu putaran penuh. Dirumuskan dengan T sama dengan T per N. Sedangkan frekuensi diartikan sebagai banyaknya putaran tiap satuan waktu, dirumuskan dengan F sama dengan N per T. Dari dua persamaan ini ada kemiripan kan? Ternyata antara periode dan frekuensi ada hubungannya, di mana F dinyatakan dengan 1 per T atau T sama dengan 1 per F, di mana T adalah periode, F adalah frekuensi dalam satuan Hertz, N adalah banyaknya putaran, dan T kecil adalah lamanya putaran dalam satuan sekon. Kemudian besaran yang selanjutnya, yaitu perpindahan sudut yang dilambangkan dengan theta. Apa sih, Kak, perpindahan sudut itu? Perpindahan sudut merupakan perubahan posisi sudut dalam lintasan sebagai perbandingan antara jarak linear. Di sini merupakan jarak linear, dilambangkan dengan S, dengan jari-jari lintasan yang dilambangkan dengan R, sehingga muncul persamaan theta sama dengan S per R, di mana theta memiliki satuan radian. Perlu kalian ingat bahwa perpindahan sudut akan bertanda positif jika arah gerak benda berlawanan arah dengan jarum jam, dan akan bertanda negatif jika searah dengan jarum jam. Besaran yang selanjutnya yaitu kecepatan sudut atau omega, yang diartikan sebagai besarnya perpindahan sudut yang ditempuh oleh suatu benda dalam selang waktu tertentu. Omega memiliki persamaan delta theta per delta t, di mana theta ini merupakan perpindahan sudut dan t kecil ini merupakan selang waktu yang ditempuh benda. Atau dengan kata lain, omega dapat dituliskan dengan persamaan 2pi per t atau 2pi dikalikan dengan f. Besaran yang selanjutnya yaitu kecepatan linear yang dilambangkan dengan V kecil. Kecepatan linear merupakan kecepatan benda untuk mengelilingi lintasan. Arah kecepatan linear akan selalu menyinggung sisi lingkaran. Misalkan benda bergerak seperti ini, maka V yang sudah disimbolkan dengan V ini, arahnya akan mepet dengan sisi lintasan.
dan satuannya adalah meter per sekon. Persamaan dari kecepatan linear adalah 2πr per t atau 2πrf, di mana R kecil merupakan jari-jari lintasan, T besar merupakan periode, dan F adalah frekuensi. Kecepatan linear dan kecepatan sudut, namanya saja hampir mirip. Ternyata mereka juga memiliki hubungan. Apa sih hubungannya? Kita kembali meninjau persamaan V, kecepatan linear, 2πrf, dan kecepatan sudut omega sama dengan 2πf. Dari persamaan ini dapat dimunculkan persamaan baru, yaitu V sama dengan omega dikalikan dengan R. Di sini 2πf sama dengan omega, sehingga dapat dinyatakan omega dikalikan dengan R. Besaran yang selanjutnya yaitu percepatan sentripetal dilambangkan dengan AS. Merupakan percepatan yang arahnya selalu menuju ke pusat lingkaran dan membuat benda bergerak melingkar. Percepatan sentripetal selalu tegak lurus dengan kecepatan linear. Di sini, pada gambar ini, percepatan sentripetal dilambangkan dengan A1 dan A2 yang arahnya selalu menuju ke pusat lingkaran dan tegak lurus dengan kecepatan linear. A1 tegak lurus dengan V1, A2 tegak lurus dengan V2. Persamaan percepatan sentripetal ini dinyatakan sebagai AS sama dengan V kuadrat per R sama dengan omega kuadrat dikalikan dengan R, di mana V merupakan kecepatan linear, omega adalah kecepatan sudut, dan R adalah jari-jari lintasan. Besaran yang terakhir yaitu gaya sentripetal yang dilambangkan dengan Fs. Apa itu gaya sentripetal? Gaya sentripetal merupakan suatu gaya yang ditimbulkan oleh percepatan sentripetal untuk menjaga benda agar tetap bergerak pada lintasan melingkarnya. Gaya sentripetal arahnya selalu menuju ke pusat, sama seperti percepatan sentripetal. Pada gambar ini, gaya sentripetal dilambangkan dengan F1 dan F2 yang selalu menuju ke pusat lingkaran. Dan persamaannya adalah Fs sama dengan M dikalikan dengan As, di mana M merupakan massa benda, As adalah percepatan sentripetal. Kemudian kita bisa menguraikan persamaan percepatan sentripetal ini menjadi M dikalikan dengan V kuadrat per R atau M dikalikan dengan omega kuadrat dikalikan dengan R. Kita beralih ke subtopik selanjutnya, yaitu mengenai gerak melingkar beraturan atau biasa disingkat dengan GMB. Apa itu GMB? Bagaimana ya ciri-cirinya? Ternyata ada 6 ciri-ciri dasar dari gerak melingkar beraturan. Yang pertama, bentuk lintasannya tentu melingkar. Yang kedua, dalam selang waktu yang sama, perpindahan sudut juga sama. Ciri yang ketiga, besar kecepatan linearnya tetap, namun arahnya berubah. Ciri yang keempat, besar dan arah kecepatan sudutnya tetap. Ciri yang kelima, besar dan arah percepatan sentripetalnya tetap. Dan ciri yang terakhir adalah besar percepatan total pada GMB sama dengan percepatan sentripetalnya. Nah, kita sampai pada subtopik yang terakhir nih, mengenai hubungan roda-roda. Hubungan roda-roda dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu roda-roda yang seporos, roda-roda yang saling bersinggungan, dan roda-roda yang terhubungkan oleh tali. Yang pertama mengenai roda-roda seporos. Di sini ada 2 roda A yang lebih kecil dan roda B yang lebih besar ukurannya. Apa sih ciri-ciri dari roda-roda seporos ini? Pada roda-roda seporos, arah putar roda A sama dengan arah putar roda B. Bisa dilihat ketika mereka berputar searah atau berlawanan jarum jam, maka keduanya akan menempuh arah yang sama. Lalu persamaan yang muncul adalah kecepatan sudut roda A sama dengan kecepatan sudut roda B. Sehingga bisa diuraikan kembali, VA per RA sama dengan VB per RB, di mana V adalah kecepatan linear dan R adalah jari-jari roda. Hubungan roda-roda yang kedua yaitu roda-roda yang saling bersinggungan. Sini ada roda B yang berukuran lebih besar, roda A lebih kecil. Ciri-cirinya adalah arah putar roda A tidak sama dengan arah putar roda B. Pada gambar ini, roda B berputar berlawanan arah dengan jarum jam, sehingga akan memutar roda A agar berputar searah dengan jarum jam.
ukuran kedua roda ini pun berbeda, dan akan memunculkan satu hal yang perlu kalian ingat, bahwa roda dengan jari-jari yang lebih kecil akan memiliki kecepatan sudut yang lebih besar. Dan persamaan pada roda-roda bersinggungan ini, kecepatan linear antara roda A dan roda B adalah sama, sehingga muncul omega roda A dikalikan dengan jari-jari roda A sama dengan omega B dikalikan dengan jari-jari roda B. Hubungan roda-roda yang terakhir, yaitu roda-roda terhubungkan oleh tali. Ciri-cirinya pasti terlihat, dua roda tidak berhubungan secara langsung namun dihubungkan oleh tali, di mana arah putar roda A sama dengan arah putar roda B. Dan persamaan yang ada adalah kecepatan linear roda A sama dengan kecepatan linear roda B. VA sama dengan VB, sehingga menimbulkan persamaan baru, yaitu omega A dikalikan dengan jari-jari A sama dengan omega B dikalikan dengan jari-jari B. Nah, di akhir materi, ini terdapat satu latihan soal yang perlu kalian simak penyelesaiannya. Di sini ada 3 roda, roda A, B, dan C, yang terhubung satu sama lain. Di sini ada pertanyaan, sistem di atas menunjukkan roda A terhubung tali dengan roda B, dan roda B seporos dengan roda C. Jari-jari roda A, B, dan C secara berurutan adalah 30 cm, 15 cm, dan 40 cm. Pertanyaannya, jika kecepatan sudut roda A diketahui sebesar 15 radian per sekon, maka tentukan kecepatan linear roda C. Untuk menyelesaikannya, kita perlu menguraikan apa yang diketahui terlebih dahulu di dalam soal. Telah diketahui jari-jari 3 roda tersebut, roda A jari-jarinya 30 cm, roda B 15 cm, dan roda C 40 cm. Lalu kita perlu mengubahnya ke dalam satuan SI, yaitu meter, menjadi 0,3 meter, 0,15 meter, dan 0,4 meter. Kemudian kita juga telah mengetahui kecepatan sudut dari roda A 15 radian per sekon. Dan yang ditanyakan adalah kecepatan linear dari roda C atau VC. Kita menguraikan terlebih dahulu mengenai hubungan antara roda A dan roda B yang terhubungkan oleh tali. Perlu kita ingat kembali bahwa persamaan yang ada adalah VB sama dengan VA, di mana VB adalah omega B dikalikan dengan RB, dan VA sama dengan omega A dikalikan dengan RA. Lalu kita masukkan nilai-nilai yang telah diketahui, RB senilai 0,15 meter, omega A 15 radian per sekon, dan RA sama dengan 0,3 meter, sehingga kita bisa menemukan kecepatan sudut dari roda B sebesar 30 radian per sekon. Lalu kita meninjau hubungan antara roda B dan roda C yang sepusat, sehingga muncul persamaan omega C sama dengan omega B. Omega C kita uraikan menjadi VC per RC sama dengan omega B. Lalu kita mencari VC kan? Nah, VC sama dengan omega B dikalikan dengan RC, di mana RC ini akan berpindah ruas dari ruas kiri ke ruas kanan, jadi tanda bagi akan berubah menjadi tanda kali. Kemudian VC sama dengan omega B telah kita temukan sebesar 30 radian per sekon, dan RC-nya sebesar 0,4 meter. Lalu kita menemukan dari hasil perhitungan 30 dikalikan dengan 0,4 adalah 12 meter per sekon. Jadi kesimpulannya, kecepatan linear dari roda C adalah sebesar 12 meter per sekon. Nah, kita sudah selesai membahas mengenai gerak molecular bagian yang pertama. Untuk mengetahui materi-materi selanjutnya, maka silakan subscribe dan jangan lupa nantikan kelanjutan dari gerak lingkar maupun materi-materi fisika lainnya. Terima kasih atas atensi dan antusiasnya untuk belajar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.